Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NIM 2120203076. Di sini saya ingin memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu Bu Dr. Fatmawati MPDI dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Saya akan membahas mengenai hubungan pendidikan dan mobilitas sosial. Dari beberapa faktor untuk terjadinya mobilitas sosial itu ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan sangat berpengaruh dan juga sangat penting dalam terjadinya mobilitas sosial. Baik, pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang penting, bahkan jenis pekerjaan kasar yang berpenghasilan baik pun sukar diperoleh. Kecuali jika seorang mampu membaca petunjuk dan mengerjakan soal hitungan yang sederhana. Pada banyak dunia usaha dan perusahaan industri, bukan hanya terdapat satu melainkan dua tangga mobilitas. Yang pertama berakhir pada jabatan mandor. Yang lainnya bermula dari kedudukan program perkembangan eksekutif dan berakhir pada kedudukan pimpinan. Menaiki tangga mobilitas yang kedua tanpa ijazah pendidikan tinggi adalah suatu hal yang jarang terjadi. Hal ini diduga bahwa bertambah tingginya taraf pendidikan, makin besar kemungkinan mobilitas bagi anak-anak golongan rendah dan menengah. Ternyata, ini tidak selalu benar bila pendidikan itu terbatas pada pendidikan tingkat menengah. Jadi, walaupun kewajiban belajar pendidikan itu terbatas pada pendidikan tingkat menengah, ditingkatkan sampai SMU masih pertanyaan apakah mobilitas sosial dengan sendirinya akan meningkat. Mungkin sekali tidak akan terjadi perluasan mobilitas sosial seperti dikemukakan di atas. Ijazah SMU tidak lagi memberikan mobilitas yang lebih besar kepada seseorang, akan tetapi pendidikan tinggi masih dapat memberikan mobilitas itu walaupun dengan bertambah lulusan perguruan tinggi makin berkurang jaminan ijazah untuk meningkatkan dalam status sosial. Pada dasarnya, pendidikan itu hanya salah satu standar saja dari tiga jenis pendidikan yang tersedia, yakni pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Tampak dari dua jenis yang terakhir lebih bisa diandalkan pada pendidikan formal, dunia pekerjaan dan dunia status lebih mempercayai kepemilikan ijazah tanpa lulus seorang untuk naik jabatan dan naik status. Akan tetapi seiring dengan perkembangan kemudian mereka lebih mempercayai kemampuan dan atau skill individu yang bersifat praktis daripada harus menghormati kepemilikan ijazah yang kadang tidak sesuai dengan kompetensi sang pemegang syarat tanpa lulus itu. Ini yang akhirnya memberikan peluang bagi tumbuhnya pendidikan non-formal yang lebih bisa memberikan keterampilan pragmatis bagi kebutuhan dunia kerja, tentunya berpengaruh pada pencapaian status seseorang. Dalam perspektif lain, dari sisi intelektualitas, memang orang-orang berpendidikan lebih tinggi derajat sosialnya dalam masyarakat dan biasanya ini lebih terfokus pada jenjang-jenjang hasil keluaran pendidikan formal. Makin tinggi sekolahnya, makin tinggi tingkat penguasaan ilmu sehingga dipandang seorang status yang tinggi dalam masyarakat. Dikatakan bahwa pendidikan adalah jalan menuju mobilitas sosial, sehingga apabila ingin mobilitas sosial semakin baik, maka kesempatan memperoleh pendidikan semakin baik dan hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Pendidikan formal maupun non-formal merupakan saluran untuk mobilitas vertikal yang sering digunakan, karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Adapun dampak positif dari mobilitas sosial yaitu meningkatkan integrasi sosial. Integrasi sosial berarti proses penyesuaian di antara beberapa unsur yang berbeda di dalam suatu kelompok sehingga menghasilkan pola kehidupan yang memiliki keserasian fungsi dan tujuan. Yang kedua, mempercepat
tingkat perubahan sosial. Dengan adanya mobilitas sosial, kehidupan seseorang akan merubah mengikuti status sosialnya. Perubahan sosial dapat menjadi perubahan yang baik apabila diikuti dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk lebih maju. Dengan melihat orang lain melakukan mobilitas sosial, kita akan terdorong untuk lebih maju dan meningkatkan kemampuan agar dapat bersaing dengan orang lain. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan hidup. Indikator kesejahteraan hidup Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, jika dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan pengembangan. Adapun kebutuhan dasar minimum meliputi kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun dampak negatif dari mobilitas sosial yaitu terjadinya konflik, gangguan psikologis. Dalam hal ini, munculnya ketakutan dan kecemasan akibat terlihat mobilitas yang terjadi pada orang lain secara berlarut-larut. Gangguan psikologis dapat membahayakan diri, serta membawa beberapa penyakit diri sendiri. Munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Nah, yang terakhir, munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Hubungan yang baik akan retak jika terdapat sikap iri, sombong. Mobilitas sosial dapat menyebabkan orang lain iri dan orang melakukan mobilitas sosial bersikap berbeda dari biasanya atau pamer kepada orang lain karena prestasi yang telah diraihnya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.